Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Azahra dengan NIM 2305110582. Saya di sini berperan sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik, yaitu kepada Profesor Dr. Haji Hasnah Faiza ARM Hum dan juga Ibu Gina Jayanti SPDM Hum yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini, yaitu tentang sejarah dan ruang lingkup linguistik forensik. Nama dari kelompok 1 sebagai pemateri pada hari ini, yang pertama ada Putri Kartika Sari dengan NIM 2305110585, yang kedua yaitu Maisyarani dengan NIM 2305110588, yang ketiga ada Siti Aisyah Lubis dengan NIM 2305110591, dan yang keempat ada saya sendiri Zaskia Azahra dengan NIM 2305110582. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai linguistik forensik dan sejarah linguistik forensik. Nah, linguistik forensik adalah penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum yang mencakup teori, metode, dan analisis bahasa untuk kepentingan hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum adat, dan juga hukum lingkungan. Penerapan ilmu linguistik di bidang hukum terus berkembang, misalnya penyelesaian kasus seperti pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, dan korupsi. Selain itu, dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian kasus hukum. Linguistik forensik juga berperan dalam kontraterorisme seperti identifikasi dan verifikasi data suara yang disadap. Nah, sebagai disiplin ilmu dan profesi, linguistik forensik semakin dinamis, sehingga diperlukanlah pengembangan kajian termasuk analisis bahasa dan juga produk hukum. Sejarah linguistik forensik. Istilah linguistik forensik pertama kali digunakan pada tahun 1968 di Inggris oleh James Stryk dalam laporan kasus pembunuhan Timon John Evans pada tahun 1949. Evans dihukum gantung pada tahun 1950 atas pembunuhan istri dan bayinya. Stryk menganalisis 4 dokumen pernyataan tertulis Evans kepada polisi dan menemukan bahwa tidak semua kalimat berasal dari Evans. Hasil analisisnya diajukan untuk penyelidikan publik yang kemudian mengarah pada pengampunan anumerta bagi Evans. Seiring waktu, linguistik forensik ini berkembang menjadi disiplin ilmu yang diajarkan di berbagai akademik. Lalu penelitian di bidang ini semakin banyak, dan para ahli bahasa membentuk organisasi profesional seperti adanya Asosiasi Internasional untuk Ahli Linguistik Forensik serta Asosiasi Internasional untuk Ahli Fonetik dan Akustik Forensik. Nah, berikutnya yaitu ruang lingkup linguistik forensik, yang dimana menurut Coulter dan Johnson pada tahun 2010, beliau mengemukakan bahwa terdapat tujuh ruang lingkup linguistik forensik ini, yaitu yang pertama, bahasa dari dokumen legal, yang kedua, bahasa dari polisi dan juga penegak hukum, yang ketiga, interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, dan yang keempat, interaksi dalam ruang sidang, yang kelima, bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, yang keenam, kepengarangan dan plagiarisme, serta yang ketujuh, fonetik forensik dan identifikasi penutur. Nah, selain dari ketujuh aspek tersebut, linguistik forensik ini juga mengkaji tentang bahasa yang digunakan di dalam penjara dan juga pengembangan penerjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, dan juga penyediaan bukti fonetik linguistik berbasis pada kepakaran. Saya Siti Aisyah Lubis, nomor absen 4 dengan NIM 2305110591. Nah, di sini saya mau menjelaskan peran linguistik dalam menginterpretasi teks hukum.
Nah, dalam hukum sendiri banyak sekali berbagai kejahatan dalam berbahasa. Contohnya tuh seperti pencemaran nama baik, ancaman, penistaan, fitnah, propaganda, konspirasi, ujaran kebencian, berita bohong, dan juga kesaksian palsu. Nah, dengan terdapatnya unsur pidana di dalam ruang lingkup bahasa, maka dari itu peran linguistik sangat diperlukan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Olson, pemanfaatan linguistik forensik ini dalam proses hukum dapat membantu dalam pengembangan strategi pada saat wawancara dan juga interogasi. Nah, ada contoh beberapa kasus yang sudah diselesaikan oleh ahli linguistik forensik. Nah, yang pertama ada penyelesaian sengketa merek dagang dan juga kekayaan intelektual melalui analisis semantik. Nah, yang kedua ada pembatalan vonis yang telah dijatuhkan pengadilan melalui analisis pragmatik pada transkrip interogasi. Nah, yang ketiga ada pengidentifikasian penulisan anonim teks seperti surat ancaman dan juga pesan singkat melalui ponsel dengan analisis semantik dan pragmatik. Nah, yang keempat ada mengidentifikasi atau pengidentifikasian kasus plagiarisme dengan melalui analisis stilistika. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja teknik dalam mengkaji suatu linguistik forensik. Yang pertama itu ada fonetik dan fonologi forensik, di mana menganalisis produksi dan rekaman asli dari suara. Yang kedua itu ada morfologi, menelaah kaidah kebahasaan sesuai dengan kajian morfologis. Yang ketiga itu ada sintaksis, di mana menganalisis struktur kalimat dalam bahasa sesuai dengan pengarang asli suatu karya. Yang keempat ada semantik, di mana menyelidiki makna dalam bahasa produk hukum untuk menemukan hal-hal yang menyebabkan multitafsir. Yang kelima ada pragmatik dan sosiopragmatik, di mana menganalisis makna bahasa dalam konteks sosial dan juga situasi dari penutur. Yang keenam ada gaya bahasa forensik, di mana digunakan untuk menganalisis suara dan terjemahan serta mendeteksi pengarang sebenarnya dari teks. Yang ketujuh itu ada analisis wacana, di mana pengkaji penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Kedelapan, kecakapan berbahasa, untuk menganalisis sejauh mana penutur menggunakan bahasa sesuai dengan kaidahnya. 9 itu ada dialektologi, untuk mengetahui asal muasal dari penutur. 10 itu ada kejujuran bahasa, mendeteksi kejujuran dari penggunaan bahasa yang bisa dilakukan melalui analisis struktur kalimat. 11 itu ada analisis struktur bahasa, menelaah struktur kebahasaan sesuai dengan produk hukum dan kaidah gramatikal. Lalu yang terakhir itu ada kepengarangan, di mana untuk mengetahui identitas pengarang yang tidak diketahui asal muasal pengarang tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.